Oke, jadi hari ini urusan ini sudah selesai. Jadi saya akan bawa kendaraan inilah. Nah, kendaraan ini baru saya ambil daripada orang. Dan kondisi kereta ini ada beberapa benda yang perlu diselenggara lah. Tapi masih boleh guna lah, boleh guna dan boleh jalan. Dan perjalanan kami ini lebih kurang 2 jam lah masa dia ambil. Harap-harap kereta ini sampai dengan selamat lah. Saya menggunakan kereta ini. Istri dan anak-anak saya menggunakan kereta inilah. Jadi mari kita tunggu sedikit lah. Oke, kita tunggu sedikit kereta ini. Oke. Ini engine dia lah. Oke, ini keadaan badan kereta inilah. Warna hijau. Oke, kalau badan dia ini masih oke lah, masih puas hati, tidak ada karat-karat. Oke. Cuma tayar dia agak haus sudah sedikit lah. Oke. Tayar. Oke. Dan bahagian dalam dia beginilah, kira oke lah, bolehlah bersih. Oke. Bahagian di dalam dia pula kita tengok. Oke. Ini bahagian dalam dia. Oke, dia ada power window. Oke. Ini dia punya meter lah. Oke, ini aircon, sejuk, masih sejuk. Aircon dia, posatila masih sejuk. Oke, masih sejuk dia punya aircon. Di bahagian dalam inilah keadaan dia, masih kemas lah. Oke, saya beli kereta ini di Sabah dengan harga 4.000. Jadi ada beberapa benda yang saya akan repair lah untuk kereta ini. Oke. Jadi saya akan kongsikan kepada kamu nantilah apa benda-benda yang saya akan repair untuk kendaraan yang baru saya dapat ini. Oke. Oleh karena kereta ini pun baru saja saya dapat, jadi saya tidak tahu apa-apa benda, apa-apa schedule service yang telah dibuat pada kendaraan ini. Jadi benda pertama yang saya akan buat untuk kendaraan ini adalah saya mesti menukar minyak engine dan juga filter kendaraan ini. Itu adalah perkara basic lah. Oke, dan selain daripada menukar minyak engine kendaraan ini, sebab saya tidak tahu owner asal sudah berapa lama dia menggunakan minyak engine kendaraan ini. Oke, yang kedua saya akan menukar coolant kereta ini. Tapi kenapa saya membuat keputusan untuk menggunakan coolant ini? Oke, saya mau fungsikan lah, saya fungsikan kepada kamu kenapa. Oke, kalau kita lihat di sini dia punya spare tangki untuk radiator ini. Tengok, bekarat. Bekarat. Jadi saya pasti dalam sistem radiator ini, terutama di hose-hose itu pasti ada karat. Jadi bagi mengelakkan sebarang masalah yang lebih serius, inilah obat dia. Oke, jadi yang pertama kita perlu buang minyak engine lah. Oke. Untuk kedua sini dia punya screw untuk buang minyak engine, bawahnya. Oke, sudah sangat hitam, jadi ngam sangat saya menukar dia punya minyak engine ini. Sementara kita menunggu minyak engine ini dibuang, oke, jadi saya kongsikan lah. Oke, silikon spray ini, dimana kegunaan saya untuk silikon spray ini? Oke, jadi kita buka. Silikon spray ini saya gunakan untuk spray geta-geta di pintu ini. Oke, kita coba goncang dulu. Ini kita menggunakan. Oke.
Oke, jadi kawan-kawan, kalau kancil ini untuk kita menukar oil filter dia ini, kita terpaksa buka bumper lah. Dia tidak sama seperti Saga, dimana kalau Saga itu hanya dibawa, kita boleh buka tanpa membuka bumper. Tapi untuk kancil ini kita terpaksa buka bumper. Kalau kita mau tukar ini oil filter. Jadi ini adalah oil filter yang baru dan kita akan pasang lah. Minyak asal yang ada di dalam kereta ini dan dia punya filter. Tidak tahu berapa lama sudah owner asal ini tidak tukar dia punya minyak dan juga oil filter ini. Jadi sekarang kita akan start lah. Oke, jadi kita telah selesai untuk menukar paling penting untuk kereta ini, yaitu minyak engine dan juga oil filter. Oke, jadi itu saja sahabat semua perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda semua, dimana seperti yang saya cakap tadi lah, kendaraan ini baru saya perolehi, dan semasa saya mendapat kendaraan ini ada beberapa yang saya nampak tidak berapa elok. Antaranya dia punya steering itu agak keras. Oke. Lepas itu dia punya suspension belakang atau depan itu agak longgar. Oke. Tapi itu kita belakang kira lah. Oke. Apa yang saya telah kongsikan hari ini, apa yang yang saya utamakan untuk saya buat sebaik saja saya dapat kendaraan ini, dimana saya menukar minyak engine kereta ini dan juga oil filter. Saya membuat semburan untuk pada getah-getah. Di bagian getah-getah itu menggunakan silikon spray lah. Oke. Dan yang ketiga, saya menggunakan diras. Saya sembur di mana-mana bagian yang saya nampak sudah agak berkarat. Itu adalah perkara-perkara basic lah yang saya telah buat untuk kendaraan ini. Untuk benda-benda lain itu saya akan kongsikan kepada anda semua pada video saya yang akan datang lah. Saya kongsikan kepada anda semua
apalagi benda-benda lain yang saya akan buat pada kendaraan ini. Jadi semoga video ini berguna kepada Anda sebagai rujukan, dan mungkin mana tahu Anda hanya menonton, semoga Anda terhibur menonton video inilah. Dan kendaraan ini, oke, saya ingin katakan kendaraan yang saya beli ini adalah Pro 2 kancil 660 jenis manual dengan harga 4.000 ringgit. Oke, kita coba lihat baliklah bagian dalam dia. Bagian dalam dia begini untuk di depan. Oke, dan bagian belakang dia begini. Masih agak kemas kereta ini dengan harga 4.000 ringgit di Sabah ini. Oke, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang lah, dimana saya merancang dalam video yang akan datang saya akan menukar salah satu nadi untuk engine timing bell. Sebab apa? Kalau timing bell ini putus, hancurlah engine kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, macam yang saya katakan tadi, steering saya ini agak keras. Bila saya pusing ada bunyi tek tek tek. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan merancang, saya akan tukar oksobo ini. Oksobo ini pun tidak tahu sudah berapa lama owner asal menggunakan oksobo ini. Oksobo depan dan juga oksobo belakang ini. Kalau lihat pada physical oksobo ini, pastinya oksobo ini sudah lama lah. Sudah lama. Pasti sudah lama punya. Kita boleh lihat physical dia. Oke. Jadi itu saja perkongsian kepada kamu semua, sahabat semua, dalam video saya kali ini. Kancil dengan harga 4.000 di tempat saya ini.